Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Selamat siang. Perkenalkan, saya Agri Hairunisa, Sarjana Hukum Magister Hukum. Saya adalah dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM ini. Saya jadi dosen sudah dari sejak tahun berapa ya? 2018. Sudah mengajar di IBLAM. Kemudian pada kesempatan hari ini saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Teman-teman ada yang udah tahu belum kaitannya hak kekayaan intelektual itu bahas apa aja ya? Belum tahu? Oke, baik. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bahwa secara garis besar hukum hak kekayaan intelektual itu ada di dalam rumpun hukum bisnis. Tapi hukum bisnisnya adalah hukum bisnis yang spesialis gitu ya. Ranahnya hukum perdata bisnis khusus berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Selama 1 semester ke depan akan diampu oleh saya, kurang lebih untuk tata cara ataupun term and condition di kelas kita kayaknya sama aja ya dengan mata kuliah lainnya, umum aja. Saya harap teman-teman datang menggunakan pakaian yang rapi, siap untuk belajar ya, kemudian semangat juga untuk belajar. Kemudian toleransi waktu yang saya berikan untuk keterlambatan adalah 15 menit. Aman ya, 15 menit ya, umum lah ya 15 menit. Saya harap sebelum waktu perkuliahan teman-teman sudah sampai di sini, siap menerima ilmu, siap sharing gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman ada izin sakit ataupun absen, ada keperluan, diharapkan menginformasikan kepada ketua kelas ataupun bisa langsung informasikan ke saya ya kalau hal yang urgent, tetapi sesuai dengan peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM bahwa absensi maksimal itu bolong di 2 kali pertemuan ya. Jadi itu merupakan salah satu nanti rangkaian absensi ini yang merupakan salah satu syarat bagi teman-teman ikuti ujian akhir nanti. Jadi saya harap absennya nggak bolong-bolong ya gitu. Untuk kontrak pembelajaran sudah cukup jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada, cukup ya. Baik, 1 semester ke depan kita akan bahas berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, di mana kita akan banyak bahas berkaitan dengan penemuan di bidang hak cipta, penemuan di bidang hak merek, penemuan di bidang paten gitu ya. Tujuannya agar teman-teman lebih tahu apa sih bedanya merek, paten, desain industri itu apa bedanya. Jangan sampai teman-teman itu terbalik, misalnya karyanya cipta tapi teman-teman bilang patenkan ya, rata-rata gitu, udah patenin aja mereknya, jadi mereknya atau patennya. Nah itu tuh sebenarnya beda. Nah saya harap rekan-rekan setelah belajar di mata kuliah ini menjadi tahu apa aja bedanya pada objek-objek masing-masing hak kekayaan intelektual. Berikut RPS-nya selama 1 semester ke depan. Yang terkenal di dalam lingkup hak kekayaan intelektual itu umumnya ada 3. Ada cipta, ada merek, ada paten. Tapi sebenarnya rumpunnya itu ada 7. Ada cipta, merek, paten, desain industri, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Rahasia dagang SpongeBob tuh yang teman-teman suka mungkin nonton ya, apa sih Krabby Patty. Nah itu rahasianya itu ada di lingkup hak kekayaan intelektual, salah satunya di bidang rahasia dagang gitu ya. Seru banget ya mata kuliahnya, menurut aku seru. Jadi aku harap teman-teman juga excited untuk 1 semester ke depan. Ini untuk RPS-nya nanti akan dibagikan, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Untuk hari ini kita akan bahas pada pertemuan pertama, yaitu hak cipta. Izin untuk share materi untuk hak ciptanya ya. Ahmad. Baik. Sebentar ya, kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama akan kita bahas adalah lingkup hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif
bagi pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaan, termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ilmu pengetahuan seni dan sastra. Jadi kalau teman-teman pengen gampang untuk ingat-ingat apa sih lingkup hak cipta itu hanya sebatas ilmu pengetahuan seni dan sastra. Di luar itu bukan hak cipta. Misalnya merek dagang itu diatur tersendiri. Teknologi pesawat terbang, penemuan baru nih, Boeing something gitu kan, XX1, penemuan terbaru, itu bukan dalam lingkup hak cipta, itu adalah lingkup paten. Kalau hak cipta adalah ilmu pengetahuan seni dan sastra. Undang-undangnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Ini nanti konvensi Bernnya bisa teman-teman baca sendiri, aku akan bahas ke sini. Menurut pasal 1 angka 1 di dalam hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasi. Jadi menurut undang-undang pasal 1 angka 1, hak cipta itu sebenarnya nggak wajib didaftarkan, tetapi wajibnya apa? Dideklarasikan. Seketika teman-teman sudah mendeklarasikan hasil ciptaan teman-teman, menurut undang-undang itu sudah dilindungi, gitu ya. Nah, sekarang saya akan loncat ke macam-macamnya dulu nih. Misalnya, ciptaan yang dilindungi menurut undang-undang ada buku, pamflet, cover. Nah, teman-teman mungkin suka denger ya, suka lihat cover-cover buku yang mirip-mirip Harry Potter, Harry Potret gitu ya, atau Harry lainnya. Nah, itu sebenarnya dilindungi hak cipta sejak J.K. Rowling dia up si covernya, itu sudah melekat perlindungan hukum bagi dia sebagai pencipta. Ceramah kuliah semacam ini, alat peraga, lagu, musik dengan atau dan tanpa teks itu juga dilindungi. Jadi teman-teman yang di sini yang suka bermusik gitu ya, punya lagu atau punya instrumen baru, teman-teman upload sebagai bentuk publikasi, itu sudah melekat hak cipta bagi teman-teman. Nah, itu adalah bentuk publikasinya gitu ya. Sama semuanya seperti hak seni terapan, arsitektur, peta, karya fotografi, sinematografi dan lain-lainnya. Ini mendapatkan perlindungan sejak dipublikasikan, gitu ya teman-teman. Nah, terus buat apa dong Bu? Ada banyak orang untuk mendaftarkan, gitu ya. Buat apa sih daftarin hak cipta? Hak cipta itu didaftarkan pada dasarnya untuk memberikan perlindungan lebih bagi pencipta apabila kedepannya terdapat gugatan. Nah, pengadilan di Indonesia karena dia masuk ke ranah perdata itu mengakui sebuah hal yang formal, yang tertulis, gitu ya. Jadi kalau punya bukti tertulis, punya bukti formal seperti sertifikat, itu kita bakal lebih lebih pede lah dalam menjalani gugatan di persidangan. Tetapi pada dasarnya kalaupun tidak punya sertifikat, itu tidak apa-apa, tetap dilindungi. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Iya, silahkan. Tadi kan Ibu sempat bilang kalau ini tuh ranahnya ada yang seni ya? Iya, betul. Nah, kebetulan Bu, saya tuh ada hobi cover lagu gitu Bu. Ah, penyanyi. Cover lagu aja. Oke. Nah, saya tuh pengen flexing dan saya upload entah itu ke YouTube atau ke TikTok gitu. Nah, itu baiknya sebagai mahasiswa hukum Islam nih, kita lapor dulu nggak sih ke penciptanya atau pemilik lagunya? Baik. Sebenarnya pelanggaran hak cipta itu dikatakan melanggar apabila kita turut mengambil nilai ekonomi dari sebuah ciptaan orang. Itu yang harus digarisbawahi. Kalau misalnya saya nyanyi lagu Raisa, kemudian diupload di TikTok, diupload di YouTube, nggak saya monetize, nggak saya masukin, nggak dimonetize lah gitu ya. Akhirnya kan saya nggak mendapatkan nilai ekonomi dari situ, itu sebenarnya bukan pelanggaran. Itu bukan pelanggaran. Tapi beda halnya misalnya kita influencer, kemudian kita mengcover lagu orang lain yang sedang hits untuk dibawakan di sebuah acara, misalnya di acara award yang kita pun dapat honor besar di dalamnya. Nah, itu sebenarnya harus izin dan nanti mungkin ada sharing royalti bentuknya kepada pencipta, nanti pencipta yang menentukan besarannya berapa gitu. Jadi sebenarnya pelanggaran hak cipta itu dilihat dari apakah kita mengambil nilai ekonomi atau tidak dari apa yang telah kita lakukan. Kalau sepanjang tidak, itu bukan merupakan pelanggaran hak cipta. Gitu. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Mungkin? Saya Bu, Ya, mau silakan. bertanya soal
Novel. Oke. Jadi kalau karakter dalam novel tersebut dijadikan film, apakah perlu izin atau bagaimana ya? Oke, kalau karakter di dalam novel ataupun buku kemudian diadaptasi kepada film, itu harus izin gak sih? Itu harus izin, karena ciptaan itu dia lahir dari awal penciptanya, otomatis ide awalnya itu ada di milik pencipta, maka apabila mau diadaptasi ke bentuk yang lain, itu harus izin dari pencipta. Jadi nggak boleh asal gitu ya. Kayak misalnya nih, ada film Warkop Reborn. Apakah itu terlepas dari Warkop yang inti? Kan tidak, harus izin dari Warkop yang inti yang memiliki hak cipta dan juga hak merek atas karakter tersebut. Seperti itu. Untuk materi hak cipta cukup jelas atau ada yang ditanyakan lagi? Cukup jelas. Cukup ya teman-teman, saya harap pada pertemuan pendahuluan ini teman-teman semangat, nanti ke depannya ada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas berkaitan dengan paten, berkaitan dengan merek. Jadi saya harap teman-teman sudah cukup paham dulu berkaitan dengan hak ciptanya sebelum kita akan menginjak ke materi berikutnya. Di sini ketua kelasnya siapa ya? Oke, oh Mbak kebetulan ketua kelasnya, baik. Nanti untuk materi dan juga materi ataupun ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin bisa teman-teman kolek ke ketua kelas ya. Oh ya, tadi saya kelupaan sedikit materi berkaitan dengan hak cipta yang ini. Tadi mungkin kita udah bahas tentang lagu, kemudian juga novel yang diadaptasi kepada film gitu ya. Nah, ini ada bentuk karya foto. Karya foto juga masuk ke dalam rumpun hak cipta. Nah, karya foto ini teman-teman akan bernilai sangat tinggi kalau misalnya dibuat pameran kan ya. Dia ada nilainya. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk foto juga ada irisannya, teman-teman bisa pelajari dengan kebebasan pers. Ya, misalnya nih presiden lagi pidato, masa keberatan mau kita foto, masa keberatan kita publis, kan nggak bisa. Tapi beda halnya dengan teman-teman, misalnya foto prawedding. Di sini mungkin udah ada yang rencana ya, wedding nih ya, hunting foto prawedding, ya. Kemudian dapat nih mitra untuk berfoto. Teman-teman kan lihatnya pasti dari portofolio di media sosial ya. Kalau sekarang di Instagram apa banyak yang sudah dipublikasi sama dia. Bentuk dia publikasi itu adalah bentuk dia mempublikasi hasil ciptaan. Tetapi khusus foto, hasil ciptaan tidak hanya melekat hanya bagi fotografer, tetapi yang difoto juga. Jadi kita bisa keberatan kalau foto kita di-up. Misalnya, ini kan prawedding aku rahasia ya gitu ya, atau ini kan foto aku rahasia kok udah di-up sama mitranya. Nah, itu kita bisa memberikan keberatan atas publikasi yang fotografer itu sudah lakukan, karena khusus untuk hak cipta foto, hak ciptanya tidak hanya melekat bagi fotografer tetapi yang difoto juga. Jadi kalau kita keberatan kayak di candid sekarang, yang sekarang zaman tuh foto you ya. Foto you banyak banget ya, lagi lari, teman-teman lagi lari, cekrek kalau fotografernya difoto, kemudian itu kan bisa diakses sama siapa aja ya. Jadinya terbuka lah gitu ya, teman-teman bisa, ini ketahuan nih Bu Agri lagi lari misalnya, atau pakai baju yang mungkin nggak nyaman pada saat difoto, jadi kelihatan apa gitu ya, nggak nyaman, itu bisa teman-teman protes untuk di take down. Bahkan ada aturannya bagaimana teman-teman nanti bisa memberikan sanksi hukum terhadap foto-foto yang di dalamnya ada objek seperti kita ya, manusia, untuk protes gitu. Nah, itu untuk foto. Kemudian sinematografi, terjemahan, tafsiran, seperti itu pun diatur di dalam hak cipta. Misalnya kalau tafsiran seperti ini, Tulus menyanyikan lagu dia, kemudian dia mau konser di Jepang, dia bisa mengaransemen dan mengadaptasi menjadi bahasa Jepang. Tapi kita tiba-tiba, misalnya kita orang Jepang, nggak bisa kita tiba-tiba mengaransemen mandiri gitu ya lagu milik pencipta itu ke dalam bahasa kita gitu ya. Jadi memang pengadaptasian, aransemen itu harus
atas izin dari pencipta, nggak bisa sembarangan. Seperti itu. Ataupun waktu itu ada lagu, teman-teman tahu lagunya Payung Teduh yang akad? Gimana, bisa menyanyikan? Silakan menyanyikan. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku. Nggak booming. Boomingnya waktu itu sepengetahuan aku pada saat anak kecil Hanindia cover. Dia mulai makin booming setelah Hanindia cover. Tapi dia cover, kemudian dia aransemen diganti liriknya. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi temanku. Karena menyesuaikan dengan dia yang masih belia, belum pantas untuk mengganti istriku atau suamiku. Nah, pada saat itu aransemen dia tidak atas izin Payung Teduh official dan dimonetize. Spotify-nya jutaan streamingnya, YouTube-nya jutaan streamingnya. Maka pada saat itu Payung Teduh menggugat dan juga mensomasi, awalnya somasi kemudian selanjutnya menggugat Hanindia sebagai penyanyi baru yang telah mengaransemen tanpa izin. Kalau kita lihat kan aransemennya bagus Bu, disesuaikan dengan umurnya. Tapi yang menjadi permasalahan dalam hak cipta adalah bahwa aransemen itu tanpa izin, gitu ya. Itu yang tidak diperbolehkan. Dalam hak cipta pada intinya adalah kita dapat menggunakan ciptaan seseorang apabila mendapatkan izin. Nanti izinnya mungkin yang teman-teman suka dengar, oh ini nanti ada pembagian royalti atau apa, ya itu sebagai kebijaksanaan dari pencipta. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Sudah cukup? Oh iya, silakan. Ibu mau nanya, berarti kasusnya sama juga ya kalau misalkan kan sekarang lagi banyak juga tuh kayak film adaptasi dari misalkan ada film original drama Korea nih, Yes. tapi diadaptasi ke film Indonesia itu sama juga. Iya, betul. Harusnya itu izin. Saya nggak tahu nih yang ada sekarang. Kalau misalnya adaptasi film dari negara Korea, kemudian diadaptasi kepada sinetron Indonesia, memiliki izin atau tidak, gitu ya, seharusnya izin. Tapi biasanya karena izin itu mahal, penyelundupan hukumnya itu adalah mereka bilangnya apa? Terinspirasi dari. Iya kan? Inspired by gitu. Karena kalau benar-benar minta izin asli, tidak hanya uang aja, tetapi pasti si pemilik pencipta itu pasti dia punya standar-standar yang mungkin susah untuk dicapai sama kita yang pengen, ya kan? Kayak misalnya nih film apa, aduh aku nggak ngikutin Korea lagi, tapi pokoknya semacam itu ya. Misalnya di sini nih karakter aslinya adalah aktor yang grade A. Kalau dengan izin, mungkin mereka akan minta yang grade-nya sama juga di negaranya. Tapi kan mungkin susah, ya. Mungkin susah, nggak budget apa segala macam produksi. Jadi biasanya ngelesnya itu inspired by. Sama juga kayak parfum, inspired by. Something inspired by itu sebenarnya adalah penyelundupan hukum dari situ. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman mau daftar hak cipta, murah banget, 200.000 aja. Alah. Kalau pakai konsultan jadi mahal. Nah, tapi kalau teman-teman mau daftar sendiri, sekarang bisa online. Itu sebenarnya PNBP-nya itu murah menurut hukum. Ciptaan itu hanya 200.000 aja, gitu ya. Jadi bisa teman-teman cek. Ini nggak ngelihat ciptaannya punya siapa ya, misalnya kayak Raisa jadi mahal atau King Nazar jadi mahal, enggak ya. Jadi semuanya sama untuk ciptaan. Online 200.000, untuk program komputer 300.000. Ya, silakan. Apakah kalau kita membeli barang tiruan atau KW, bukan yang orinya gitu, kayak tas kan ada yang KW-nya Chanel dan sebagainya, itu apakah kita termasuk mendukung pelanggaran hak kekayaan intelektual? Betul. Oke, bagus pertanyaannya. Kalau misalnya kita pakai barang tiruan, brand tiruan seperti tas Chanel gitu-gitu, apakah kita turut
mendukung pelanggaran hak kekayaan intelektual. Pertama iya, yang kedua tapi punten untuk brand itu bukan masuk ke dalam lingkup hak cipta, tetapi nanti kita akan bahas di minggu ketiga, yaitu adalah berkaitan dengan hukum merek. Jadi merek itu beda dengan cipta, tetapi masih satu rumpun dalam hukum kekayaan intelektual, yang pada intinya adalah seseorang hanya dapat menjual barang ataupun brandnya itu hanya penciptanya aja, pencipta merek gitu ya. Nah kalau merek itu harus didaftarkan, beda dengan cipta. Kalau cipta kan tadi berdasarkan prinsip deklarasi, dideklarasikan udah ada perlindungan hukum. Kalau merek itu harus didaftarkan, baru kita disebut sebagai pemilik merek gitu ya. Nah tadi kalau misalnya kita pakai barang tiruan, ya tentu kita nggak mendukung atau juga turut menjadi pelanggar atas kekayaan intelektual. Untuk merek kita akan bahas di minggu-minggu selanjutnya ya teman-teman. Oke baik, terima kasih. Saya rasa untuk hari ini cukup ya teman-teman. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan ataupun ada hal lain bisa disampaikan melalui ketua kelas ataupun nanti ketemu dengan saya di kampus ya. Terima kasih atas kekurangannya, saya mohon maaf. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.